Oleh sebab itu dibutuhkan extraordinary treatment, penanganan yang extraordinary juga luar biasa, tapi kita harus tetap memikir bahwa negara Indonesia itu negara hukum. Yeah. Ada pilar-pilar prinsip-prinsip yang misalnya satu perlindungan hak asasi manusia. Yeah. Ngurus sertifikat pakai uang, ngurus SIM misalnya bayar. Nah ini harus kita perangi juga. Jadi harus ada individu-individu untuk menolak itu. Bertolak belakang dari sekarang yang prioritasnya pidana dulu baru dikejar kalau sudah terbukti pelaku tindak pidana korupsi lalu disanksi pengganti kerugian keuangan negara atau diarahkan ke TPPU. Clear aset model ini tidak usah menunggu proses pemidanaannya, cukup langsung digugat ke negara. Negara menggugat, orang itu harus membuktikan sumbernya dari mana. Kejahatan itu hanya kelas bawah, maling, rampok, nodong, rampas, perampasan. Itu street crime, kejahatan jalanan atau blue collar crime, kejahatan oleh orang-orang yang kerah biru, kaum pekerja itu. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai On Podcast. Dalam rangka pengukuhan profesor yang akan dilaksanakan tanggal 10 dan 11 Februari 2025, saya, Mayang Ayunani, akan menemani teman UB. Kita akan ngobrol santai nih bersama salah satu calon yang nantinya akan dikukuhkan. Dan kita sudah kedatangan salah satu calon profesor dari Fakultas Hukum, yaitu Dr. Priya Jatmiko, SHMH. Selamat datang, Prof. Sudah hadir dalam bonsai kali ini. Terima kasih. Apa kabarnya, Prof? Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Bagaimana nih, Prof, perasaannya setelah nantinya akan dikukuhkan nih? Ya kok biasa saja. Oh, biasa. Oh, sudah sering ya ini, Prof? Oh, biasa saja. Karena sudah bertimbung di dunia akademis. Hampir 4 ini, 2026 ini pas 40 tahun saya jadi dosen. Oh, luar biasa. Sebenarnya udah ini profesor injury time. Oh, luar biasa. Lalu karirnya di Universitas Brawijaya ini kira-kira sudah berapa tahun, Prof, kalau di UB-nya sendiri? Mulai 86, ya tahun ini pas, pas 40 tahun. 40, berarti dari awal memang sudah di UB, rintis ya. di UB ya? 85 lulus dari Erlangga Fakultas Hukum, terus 86 keterima dosen dari sini, terus 89 dapat S2 dari Novik Belanda, sampai 91. Terus karena asik bekerja sebagai jurnalis, sebagai konsultan hukum, akhirnya ya terlambat S3-nya. Baru 2001, atau 2002 lupa saya S3 lulus 2007. Oh, 2008, lulus 2008. Oh, luar biasa sekali ya perjalanan pendidikan dari Prof. Jatmika ini. Lalu bisa diceritakan sedikit nih, Prof, kepada teman UB, kenapa pada akhirnya seberapa cinta sih Prof ini terhadap ilmu hukum gitu? Kenapa sampai akhirnya bisa menjadi? Jadi begini ya, dulu waktu SMA itu om saya ini kepala jaksa. Di Mojokerto, di Bondowoso, terakhir di Jakarta Barat. Kok kaya sekali gitu loh kepala jaksa itu. Lalu saya pengen jadi jaksa. Saya kebetulan suka baca, lalu saya tertarik hukum. Nah, ketika masuk Fakultas Hukum, saya ketemu dosen-dosen, karena saya masuk di Fakultas Hukum Universitas Erlangga itu tahun 80. Anda semua belum lahir mungkin. Iya, saya baru lahir 2005. Terus waktu karena saya aktivis senat, saya sering nyari dekan. Pak dekannya itu Profesor Dr. Saitapi. Kemana Pak Dekan? Nggak ada, ke Jerman. Kemana Pak Dekan? Nggak ada, ke Amerika. Loh, ternyata kok jadi dosen itu bisa keliling dunia. Itu. Terus bidangnya hukum pidana. Kebetulan saya tertarik hukum pidana dan itu salah satu dosen idola saya. Lalu saya bercita-cita jadi dosen. Nah, kebetulan lulus 85 itu, lulus September, Oktober itu, terus Desember itu ada bukaan di Unibro. Tapi Unibro belum sebesar ini, jauh, masih universitas kecil. Saya mendaftar hanya karena waktu itu selain Unibro, sebenarnya yang lebih cinta sama saya Unibro itu karena kota Malangnya itu. Saya pengen tinggal di Malang, kotanya enak untuk tinggal karena di Surabaya kan panas dan sebagainya. Ternyata karir saya, hidup saya memang di alma mater tercinta ini. Masya Allah, luar biasa. Berarti Prof sudah menginjakan kaki di Malang ini sudah berapa lama, Prof? Mulai 86 sampai hari ini, sampai sudah
Berarti dulu 40 semasa tahun. masih menjadi siswa itu masih di Surabaya ya? Surabaya, saya SMA 2 Madiun, terus masuk Fakultas Hukum Airlangga 80 sampai 85, kemudian dosen 86, 89, kembali ke Airlangga dengan beasiswa Belanda sampai 91, terus ngajar full sampai hari ini. Wow, luar biasa sekali ya teman UB, perjalanan hidup mulai dari lahirnya di Surabaya, Prof? Di Madiun. Oh, di Madiun, lahir di Madiun, lalu sekolah di Di Surabaya, sampai akhirnya menginjakan kaki dan meniti karirnya menjadi dosen di Universitas Brawijaya. Nah, dalam rangka nanti pengukuhan Prof pada tanggal 10 dan 11, apa sih pidato yang Prof bawakan untuk pengukuhan nanti? Ini semua bermula dari bidang saya korupsi. Jadi saya ini selain dosen, saya ini ahlinya KPK, ahlinya Mabes Polri, Kejaksaan Agung. Kalau untuk kasus-kasus korupsi sering diundang, diminta sebagai saksi ahli. Polda, Polda Jatim, Poltabes ya, Kalimantan Timur, Selatan, Tenggara. Jadi saya nekuni korupsi bertahun-tahun, lalu saya melihat, wah ini pidato pengukuhan saya cocok menulis tindak pidana korupsi karena saya tahu ada sistem penghukuman yang kenapa tidak efektif. Tindak pidana korupsi ini sudah hukumannya berat, ya belum hukuman mati memang, kecuali dalam ekonomi yang sulit, ekonomi yang resesi, korupsi baru pidana mati. Tapi kalau dalam kondisi aman-aman seperti ini, hanya seumur hidup saja. Tapi sudah banyak yang dijatuhi seumur hidup, korupsi masih banyak saja. Nah, lalu saya pelajari buku-buku literatur, ya sebelum pengukuhan maupun untuk pengukuhan ini saya sudah baca buku banyak korupsi, ya karena korupsi itu ternyata sumbernya keserakahan. Jadi ini white collar crime, kejahatan kerah putih. Dulu persepsinya orang itu kejahatan itu hanya kelas bawah, maling, rampok, nodong, rampas, perampasan. Itu street crime, kejahatan jalanan, atau blue collar crime, kejahatan oleh orang-orang yang kerah biru, kaum pekerja itu. Tapi kemudian tahun 69 itu ada pertemuan masyarakat sosiologi Amerika, ada pembicara namanya Edwin Sutherland, yang dia meneliti ternyata kejahatan itu juga dilakukan oleh kalangan elit. Orang-orang yang berdasi, kerah putih, makanya namanya white collar crime. Misalnya akuntan yang memanipulasi laporan, notaris yang membuat akte palsu, presiden, gubernur, wali kota yang korupsi misalnya di banyak negara. Kemudian kaum-kaum profesional, pengacara yang menyuap, hakim yang menerima suap, akhirnya dia berkesimpulan kejahatan itu hanya bukan oleh kelas bawah saja, tapi kelas atas juga melakukan kejahatan. Tapi kalau kelas bawah itu cost of crime-nya, sebab kejahatannya itu need, kebutuhan untuk makan sehari-hari. Nodong hari ini ya untuk makan hari ini, karena desakan kehidupan yang susah, sumber ekonomi yang tidak ada. Merampas ya, motor orang dijual untuk makan hari ini. Memang kebutuhannya mendesak. Tapi kalau kelas elit ini bukan need, tapi greedy, keserakahan. Sebenarnya dia udah cukup untuk hidup, dia cukup untuk tidak melakukan kejahatan, itu hidupnya udah anggota DPR misalnya, udah cukup. Pengacara, hakim, notaris itu akuntan tidak usah manipulasi pajak dan sebagainya, cukup untuk hidup. Tapi greedy, serakah. Lah, serakah ini memang watak manusia. Itu. Hadisnya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan manusia kalau dikasih satu bukit emas, dia akan mencari bukit emas kedua, dan terus akan mencari bukit emas ketiga sampai tanah menyumpal mulutnya. Jadi itu sudah greedy, itu watak manusia. Nah, the cause of corruption itu, sebab dari korupsi itu is not need but greed. Sebab dari kejahatan ini bukan kebutuhan tapi karena keserakahan. Nah, kalau dipidana hanya penjara saja, maka ternyata tidak efektif di seluruh dunia ini. Karena orang akan oleh para ahli kriminologi seperti Beccaria, Jeremy Bentham, itu orang melakukan kejahatan itu ada pilihan rasional choice itu. Cost and benefit. Dia cost and benefit teori itu dia mikir begini. Kalau saya mencuri 1 triliun, di penjara 10 tahun, yang 100 miliar saya gunakan untuk nyuap hakim, jaksa, polisi, saya dihukum misalnya 15 tahun. Saya keluar masih punya 900
apa miliar. Apa Miliar. 1 triliun itu 1000 miliar, berarti dia masih punya 900 miliar. Jadi untung, bisa untuk hidup anak cucunya. Nah, untuk kondisi seperti ini maka orang seluruh dunia sepakat. Hasil penelitian saya, Australia, Nigeria pun, negara kecil pun sudah setuju, Australia, Inggris semua itu sepakat bahwa, dan juga di ANCAC itu United Nations Convention Against Corruption, konvensi PBB tentang pemberantasan perlawanan terhadap korupsi. Itu ada yang namanya perampasan aset. Jadi dirampas asetnya, dimiskinkan. Udah kesepakatan dunia, koruptor itu hanya bisa sembuh greedy ini dengan pemiskinan, bukan dengan pemidanaan. Nah, bukan hanya dengan penjara saja, tapi harus dengan pemiskinan. Nah, di Indonesia belum ada undang-undang perampasan aset. Hari ini masih RUU, rencana undang-undang perampasan aset. Nah, itu yang saya soroti. Kenapa sekarang tindak pidana penjatuhan sanksi itu, penjara itu tidak efektif untuk menyelesaikan perkara korupsi. Nah, kita terbentur pada Criminal Conviction Based Asset Forfeiture. Penyitaan aset yang berangkat dari proses kriminal dulu. Orang dipidanakan dulu, baru disita asetnya. Nah, itu ternyata tidak efektif karena harus proses hukum, orangnya mati atau lari atau sakit, tidak segera bisa dirampas asetnya. Lalu muncul di dunia ini namanya NCB, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, penyitaan aset tanpa melalui penuntutan. Nah, itu yang mau saya kembangkan di Indonesia. Ya. Wow, luar biasa sekali ya teman UB. Karena memang perlu kita tahu juga bahwa saat ini fenomena korupsi itu sedang marak ya Prof ya. Apalagi ini juga akan sangat berdampak serius terhadap stabilisasi negara. Tidak hanya keuangan namun juga dapat pembangunan ekonomi bahkan hingga keadilan sosial. Sehingga dari kualifikasi tersebutlah kejahatan ini sangat dianggap bisa kejahatan luar biasa ya Prof hitungannya. Dan itu juga akan menghambat terutama pada istilahnya kegiatan-kegiatan rezim perampasan aset yang masih bergantung pada putusan pidana. Nah dari sinilah lalu Prof Pria ini melakukan kegiatan atau penelitian mengenai clear asset model ya Prof. Itu mengenai pengembalian aset tindak pidana korupsi yang berkepastian hukum. Nah dari clear asset model bisa dijelaskan nih Prof, ini tuh model apa sih gitu? Jadi begini, walaupun kita setuju korupsi itu sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu dibutuhkan extraordinary treatment, penanganan yang extraordinary juga luar biasa. Tapi kita harus tetap memikir bahwa negara Indonesia itu negara hukum. Ada pilar-pilar prinsip-prinsip yang misalnya 1, perlindungan hak asasi manusia. 2, asas praduga tak bersalah. Oleh sebab itu proses hukumnya harus tetap berdasarkan due process of law. Proses hukum yang akuntabel, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, orang boleh dirampas asetnya kalau terbukti tindak pidana korupsi sekarang. Tapi untuk non-clear asset model itu tidak perlu proses pemidanaan. Jadi cukup misalnya negara mengetahui bahwa misalnya seorang kepala jaksa misalnya atau ketua pengadilan dia punya mobil Alphard 4, punya real estate, punya saham, PPATK menunjukkan transaksi keuangannya banyak, triliunan misalnya. Itu negara sekarang bisa mengajukan gugatan, namanya non-conviction based asset forfeiture, penyitaan aset tanpa pemidanaan. Negara, jaksa sebagai jaksa pengacara negara, dia menggugat, dia harus menjelaskan sumbernya dari mana. Kalau dia tidak bisa menjelaskan sumbernya dari mana, maka itu namanya illicit enrichment, kekayaan yang tidak halal atau undue advantage. Undue advantage itu kekayaan yang tidak bisa, keuntungan yang tidak bisa dibuktikan sumbernya dari mana. Nah itu, oleh sebab itu negara boleh menyita lewat proses tanpa harus melalui pemidanaan pelakunya. Nah, tetapi tetap harus berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum, due process of law, makanya namanya clear asset. Clear itu C-nya adalah clear legal basis. Jadi penyitaan aset itu harus berdasarkan pada aturan hukum yang clear.
Misalnya tentang apa yang bisa disita itu harus diatur. Misalnya hasil kejahatan atau corpora delicti dalam bahasa Belanda atau fructum sceleris. Kemudian alat kejahatan, instrumenta delicti, misalnya korupsi dengan menggunakan cek palsu dan lain sebagainya, itu kan alat kejahatannya. Hasil kejahatannya ya uang yang dia terima itu. Kemudian objek kejahatan itu misalnya ya barang-barang yang dipakai untuk menyiapkan kejahatan itu. Notulen-notulen rapat dan lain sebagainya. Nah, itu harus jelas. Kemudian sistem pembuktiannya di dalam dunia ini ada perbincangan apakah pembuktian terbalik, artinya orang yang kekayaannya banyak itu yang harus membuktikan, atau bukti proporsional, jaksa membuktikan, dia juga membuktikan. Dalam konsep perlindungan asas praduga tak bersalah, saya mengusulkan proporsional, sistem pembuktian proporsional. Jadi jaksa menuduh, Anda harus menjelaskan aset Anda dari mana, dia punya data-data dari PPATK, dari lain. Nah, pihak yang diperkarakan ini harus juga membuktikan sumbernya. Kalau clear, ya sudah. Hasilnya bukan illicit enrichment. Illicit itu tidak halal. Enrichment itu kekayaan yang tidak halal. Kalau dia bisa membuktikan itu hasil pekerjaan, warisan, hibah dari keluarganya, ya itu berarti sah-sah saja. Makanya harus clear dulu. Aturan hukumnya clear. Yang kedua, L-nya itu legal separation of proceeding. Jadi perampasan aset itu harus dipisahkan dari proses pidananya. Jadi tidak perlu nunggu pidana. Tidak perlu, misalnya tersangka diproses mati, terdakwa mati, terus atau orang itu punya kekayaan belum diperkarakan, tapi kita sudah mencurigai, bisa dituntut pertanggungjawaban pidananya. Dari mana sumber danamu itu? Kalau itu hasil dari suap, hasil dari korupsi yang merugikan keuangan negara, apalagi harus disita dan kembali pada negara. Nah, ini gunanya apa? Agar pengembalian aset itu lebih transparan, lebih cepat dan berkeadilan. Karena korupsi itu membuat korupsi itu kejahatan luar biasa karena korbannya itu massal itu. Misalnya jembatan yang dikorupsi ambruk itu seluruh kota dirugikan. Sekolah yang dibangun ambruk, masyarakat nggak bisa sekolah. Sumber-sumber ekonomi yang sumber daya alam yang dikuasai orang dengan korupsi dengan pejabat penguasa negara, akhirnya masyarakat tidak terjamin ekonominya. Jadi karena itu harus dikembalikan secara cepat, transparan dan sebagainya. Oke. Oke. Lalu dari model ini apakah ini bisa digunakan pada jenis aset tertentu atau memang bisa semua aset gitu, Prof? Makanya tadi harus jelas sistem pembuktiannya. Apa jenis aset yang mau disita? Ada 3 jenis aset yang bisa disita. 4 sebenarnya. 1 objek kejahatan, misalnya kalau saya mau korupsi, saya rapat-rapat, notulen saya kumpulkan itu objek. Tetapi ketika saya menandatangani laporan-laporan pertanggungjawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu adalah alat kejahatannya, instrumen delik. Nah, dari situ kan saya dapat perolehan uang banyak. Uang yang banyak itu namanya corpora delicti atau fructum sceleris, hasil kejahatan. Ini yang harus jelas. Yang keempat, barang-barang yang dipakai untuk menghalangi penyidikan. Itu bisa disita juga. Misalnya orang mau menyita aset dokumennya dokumen-dokumennya dihilangkan dan lain sebagainya, itu bentuk-bentuk penghalangan penyidikan, itu bukti-bukti yang bisa disita juga. Jadi yang tidak semua aset, tapi aset yang bisa dibuktikan perolehannya itu tidak sah. Artinya tidak layak. Misalnya seorang kepala kejaksaan terus punya simpanan 1 triliun dari PPATK, itu sudah tidak clear aset model ini, tidak sah menunggu proses pemidanaannya, cukup langsung digugat ke negara. Negara menggugat, orang itu harus membuktikan sumbernya dari mana. Tetapi ini masih terbatas pada pejabat pemerintah, bukan swasta. Kalau swasta kan bisa jadi dia pengusaha. Tapi ini pejabat-pejabat pemerintah, aparatur negara yang memiliki kekayaan yang diduga bisa disangka dari sumber-sumber yang tidak jelas. Karena tidak sesuai dengan gajinya dari sumber penghasilan resminya. Oke, lalu dari aset-aset yang tadi semisal tidak perlu melalui tindakan pidana atau sanksi seperti penjara dan lain sebagainya. Lalu apabila di akhir memang itu dibuktikan bahwa pihak yang terkait itu korupsi lah istilahnya seperti itu, Prof. Apakah tindakan pidana ini masih tetap berlaku ataukah hanya memang asetnya saja yang akan
diambil gitu sebagai bentuk kemiskinan itu tadi? Kalau memang dia proses hukumnya dari pemulihan aset ini tidak bisa juga dihukum, bisa juga tidak. Oke. Kalau sekarang makanya undang-undang perampasan aset itu harus konsentrasinya follow the money, bukan follow the suspect, bukan pelaku yang dipidana, tapi asetnya yang dikembalikan. Jadi kita lebih prioritas follow the money, walaupun kemudian ada yang mengatakan ini kan kejahatan luar biasa. Kriminal degree-nya, tingkat kejahatannya kan tinggi. Jadi tetap aja pemidanaan, tapi ini urusan lain, ini in person. Personnya urusan lain. Kita in rem. Aspek keperdataannya dulu, harta bendanya dulu. Bahwa setelah itu kemudian mau dipidanakan terserah, tapi ini bertolak belakang dari sekarang yang prioritasnya pidana dulu, baru dikejar. Kalau sudah terbukti pelaku tindak pidana korupsi, lalu disanksi pengganti kerugian keuangan negara atau diarahkan ke TPPU, tindak pidana pencucian uang. Itu lama, terlalu prosesnya lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sekarang ini ditinggalkan dulu, konsentrasinya pada melihat transparansi atau bisa tidaknya dipertanggungjawabkan kekayaan yang dia peroleh dari aparatur negara ini, aparatur pemerintahan. Nah ini cukup in remnya saja, in personnya belakangan. Oke, nah itulah teman UB penjelasan dari Pak Pria ini terkait clear aset model ini, bahwasannya memang hal ini tuh difokuskan pada aset yang supaya dapat dipertanggungjawabkan dan juga bisa transparansi lah istilahnya. Dan ini juga nantinya akan berkaitan dengan bagaimana akhirnya aset-aset ini dapat dikembalikan gitu ya Prof. Sesuai dengan pastinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebenarnya dengan dia dimiskinkan itu sudah pemidanaan, sudah jadi nggak punya apa-apa. Iya, sita oleh negara sudah cukup. Oke. Nah, lalu dari model ini Prof, apa sih kelemahan dan kelebihannya apabila diaplikasikan? Kalau ngomong kelemahan, ini butuh pengaturan yang tegas. Butuh pengaturan yang tegas, regulasi yang kuat, dan fasilitas persiapan infrastruktur dari negara. Misalnya, kalau aset disita itu sekarang ada lembaga pengelolaan aset LPA, nanti jaksa yang ngelola. Ini sangat konflik kepentingan nanti. Lebih baik ada lembaga yang netral, usul saya di pidato pengukuhan. Badan yang dibentuk untuk pengelolaan aset, tapi bukan dari kalangan penyidik jaksa. Tapi lembaga murni itu, karena kalau itu nanti konflik kepentingan malah bisa jadi bisa disalahgunakan. Makanya harus disiapkan sumber daya manusianya, kelembaganya, dan yang kelemahan yang kedua adalah ini sering dituduh melanggar hak asasi manusia, dituduh merampas melanggar asas praduga tak bersalah. Tidak, kita sepanjang dia tidak bisa membuktikan, ya dianggap aset negara sudah. Itu kan bisa dibuktikan transparansinya. Misalnya orang tua saya pengusaha, saya pegawai negeri, golongan 3B, tapi saya punya Mercedes karena bapak saya pengusaha, punya tambak di mana-mana. Ya sudah clear. Nah ini makanya butuh peraturan yang sangat strict, lex scripta tertulis, lex serta yang jelas, dan lex stricta, strict yang pasti bagaimana aset apa yang bisa disita, prosedurnya bagaimana, sistem pembuktiannya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, ya, kekuatannya dengan sistem ini adalah clear asset model ini waktunya cepat, transparan, akuntabel, tidak melanggar HAM, karena prosesnya ada clear legal basis hukum yang jelas dulu. Makanya peraturannya harus diciptakan. Ini yang belum kita atur. Peraturannya harus diciptakan ke depan. RUU perampasan aset itu jangan tersebar ke banyak peraturan. TPPU, perdagangan orang, semua kan asetnya bisa disita. Tapi lewat proses hukum dulu. Kita pengen proses yang tidak lewat proses hukum, tapi langsung orangnya, tapi pada asetnya. Kelebihannya ini. Kemudian yang harus dipikirkan juga adalah setelah aset disita itu pengelolaan bagaimana? Oleh negara itu, apakah untuk kesejahteraan rakyat, untuk usaha negara, modal negara, dan lain sebagainya. Jangan lalu masuk ke pemasukan yang tidak jelas, aset dikumpulkan, di dalamnya malah harus dibikin regulasi tentang pengelolaan aset hasil korupsi ini. Oke.
Oke, Prof. Lalu menarik ngomongin tentang penelitian ini ya, Prof. Pasti kan kalau semisal memang penelitian ini dapat realisasikan gitu kan, Prof. Pasti kan akan menimbulkan pro dan kontra gitu. Yeah. Apalagi kepada masyarakat Indonesia pastinya, Prof. Apabila memang istilahnya kalau orang awam melihat kayak adanya korupsi kan pasti kayak harus dipenjarakan, asetnya harus disita dan lain sebagainya. Tapi kalau semisal hanya aset disita atau hanya dimiskinkan saja tanpa misal dilakukan tindak pidana seperti penjara dan lain sebagainya, itu pasti juga akan tidak sedikit juga orang yang kayak kok bisa seperti itu. Lalu bagaimana akhirnya strategi yang baik gitu, Prof, untuk mengedukasi masyarakat luas ini supaya memang hal ini tuh bisa dijalankan gitu dan memang hal ini bisa sesuai dengan hukum gitu. Jadi tidak real aset model itu tidak semata-mata bertumpu pada pengembalian aset saja. Okay. Kalau pengembalian aset sudah bisa, boleh pemidanaan. Tetapi dengan catatan yang diutamakan bukan pemidanaannya, tapi pengembalian asetnya dulu. Karena ini lebih menyejahterakan rakyat untuk in rem hasil kejahatannya itu dimanfaatkan. Kemudian apabila pelakunya dipidana, ya pidana saja. Tapi proses ini bisa berjalan pengembalian aset dulu. Kalau di situ dilihat memang kejahatannya sangat intens, kriminal intensnya kuat, ya proses pidananya. Oke, berarti istilahnya memang diselidiki terlebih dahulu ya, Prof, terkait asetnya ini baru nanti kalau misal memang akan ditindak pidana itu bisa gitu. Ya. Karena kan kebanyakan tadi yang sempat Prof katakan bahwa kita tuh di negara Indonesia ini masih memfokuskan pada tindak pidananya terlebih dahulu. Pemidanaannya dulu. Baru diselidikilah gitu. Ya, nah hartanya. itu kita ingin Prof ingin mengemukakan atau memberikan pendapat mengenai bahwa kita bisa fokus loh terhadap dengan asetnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, itulah teman UB penjelasan mengenai kenapa pada akhirnya clear asset model ini istilahnya diusung oleh Prof Pria ini sebagai bentuk pengembangan ilmu juga ya, Prof, pastinya gitu terhadap tindak pidana ataupun tindakan korupsi yang sedang marak di Indonesia. Lalu yang terakhir, Prof, penutupan nih, apa harapan Prof dan apa pesan dari Prof Pria ini terhadap teman UB ataupun para audiens yang sedang menonton kegiatan ini supaya memang mereka dapat berhati-hati, nah, Prof, terkait pemahaman terhadap penelitian yang Prof lakukan ini. Ya, nanti kalau pertama harapan saya RUU perampasan aset akan mengakomodir clear aset model pengembalian kerugian keuangan negara ini secara lebih berkepastian hukum. Ini lagi dibahas RUU perampasan aset. Ini nanti kontribusinya mungkin habis ini akan saya tulis di Kompas, mungkin saya kirim ke DPR untuk dipertimbangkan model perampasan aset yang lebih berbasis hukum, tidak melanggar HAM, melindungi kepentingan pihak ketiga yang beretikat baik, kemudian tetap berangkat dua proses upload, tapi tetap efektif, transparan, akuntabel untuk mengembalikan kerugian aset negara akibat korupsi ini. Kemudian yang perlu saya ingatkan adalah, ya korupsi ini kan awalnya berangkatnya itu dari greedy, keserakahan. Ya kalau untuk kita ya harus sepanjang masih bisa mengontrol greed, keserakahan, greedy kita, nafsu keserakahan, ya tidak akan melakukan korupsi. Tapi kalau kayak hari ini ya, hakim sudah dinaikkan tunjangannya 280%, tapi ternyata ada wakil kepala pengadilan negeri yang di satu kota yang kemarin ditangkap KPK. Ini kan greedy. Dikasih berapapun kalau greedy itu mesti kurang. Oleh sebab itu ya mulai muda, ya kalau dalam konsep Islam ya qanaah aja, bisa menerima perolehan apa yang diperoleh dari pemberian Allah, disyukuri dan menggunakan manfaat jabatannya itu secara amanah, sesuai dengan amanahnya, kemaslahatan banyak orang itu akan membawa kemaslahatan diri sendiri dan keluarga, tidak akan terjebak seperti ini. Satu itu. Yang kedua, ya semangat anti korupsi ini harus kita tingkatkan terus. Mahasiswa harus kritis ini, setiap ada tindak pidana korupsi harus gigih mengontrolnya, dan harus berpikiran bahwa komitmen negara ini untuk memberantas korupsi itu sebenarnya tidak serius, tidak serius-serius sekali, karena ini sudah by system di mana misalnya
Ada lembaga yang untuk mengangkat karyawan, untuk promosi jabatan harus pakai uang. Iya. Ngurus sertifikat pakai uang, ngurus SIM misalnya bayar. Nah ini harus kita perangi juga. Jadi harus ada individu-individu untuk menolak itu. Jangan menggantungkan pada aparat, tapi harus dari gerakan moral. Makanya pemberantasan korupsi itu tidak bisa dengan gerakan hukum saja, tapi gerakan moral dan gerakan budaya. Karena dalam katanya Muhammad Hatta, korupsi di Indonesia itu sudah membudaya, maka penyelesaiannya harus gerakan budaya, mulai dari aparat sampai ke rakyat, sampai apalagi mahasiswa. Oke, wow, luar biasa sekali ya teman UB pembahasan mengenai clear asset model ini bersama dengan Prof. Pria, karena memang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Pria. Kita sebagai manusia tentunya harus bisa merasa cukup ya Prof, supaya tidak menimbulkan rasa serakah tadi, sehingga dapat menjadikan hal-hal yang tidak terduga seperti adanya korupsi dan lain sebagainya. Karena memang kita manusia adalah tempatnya tidak berpuas diri juga ya Prof, banyak juga yang seperti itu. Jadi memang kita harus pintar-pintar dan harus bisa mengontrol diri supaya memang kegiatan ataupun hal-hal moral itu dapat terus ditingkatkan. Sampai akhirnya Prof. Pria juga dapat mengemukakan ide mengenai clear asset model ini terkait pengembalian aset ya, supaya hal ini juga nantinya memungkinkan dilakukan atau digunakan untuk kesejahteraan masyarakat pastinya ya Prof. Ini juga salah satu jalan atau tindakan dalam memberantas korupsi melalui pemiskinan tadi ya Prof itu. Karena memang kita fokusnya terhadap aset-aset pengembalian tersebut ini. Karena memang itu yang dianggap efektif ya menurut penelitian dari clear asset model ini. Nah sekian episode kali ini teman UB. Semoga pengukuhan dari Prof. Pria dapat berjalan dengan lancar dan terus ditingkatkan lagi karirnya ke depan, khususnya untuk Universitas Brawijaya. Semoga Prof. Pria semakin banyak prestasi-prestasi yang dibawa untuk Universitas Brawijaya. Oke, terima kasih Prof. Pria sudah hadir dalam bonsai kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya teman UB. Terima kasih.